Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Tidak semua anak seusia veteran bisa mengontrol emosi, bisa menguasai keadaan walaupun sedang berada di bawah tekanan. Belajar dari hal-hal sebelumnya membuat veteran ini semakin bisa untuk mengontrol diri dengan baik, dan dia sudah pintar untuk mengontrol emosi dalam setiap kondisi apapun. Dan ini merupakan langkah yang bagus dengan tujuan apa? Untuk menghindari persepsi negatif dari orang lain. Selain itu, veteran sudah bisa menjawab pertanyaan dengan bijak dari wartawan. Veteran sudah pintar untuk memilah mana pertanyaan yang perlu dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan dan mana pertanyaan yang tidak boleh dijawab. Karena kita tahu bersama, wartawan itu sangat pintar untuk memberikan jebakan Batman kepada narasumber. Tergantung bagaimana dari Veteran Putra Onsu untuk memilah, dan menurut Mimin dia sudah berhasil. Dia sudah bisa memilah mana pertanyaan yang perlu dijawab atau yang tidak perlu dijawab, atau yang dijawab tapi tidak harus sesuai dengan pertanyaan, tapi konteksnya itu masih ada hubungannya dengan pertanyaan tersebut. Mungkin wartawan ini masih mengira bahwa veteran itu anaknya masih polos, anaknya masih lugu. Oh tidak paman, dan yang sekarang bukan lagi veteran yang dulu, yang gampang sekali untuk kalian pancing. Tapi saat ini pancingan itu tidak berhasil, dan di sini veteran itu tidak pernah melupakan yang namanya tata krama, attitude. Dia selalu bilang permisi, minta tolong, terima kasih. 2 hari yang lalu, setelah veteran bermain sepak bola pada saat menuju ke parkiran, dan kalian tahu kan, kalian pasti sudah nonton videonya, dia sudah dikelilingi oleh banyak sekali awak media, dan beberapa di antaranya itu adalah dari media yang besar. Dan pada saat itu posisinya veteran lagi video call bunda, lagi laporan ke bunda. Bunda, Onyo sudah selesai bermain sepak bola dan Onyo mau pulang ke rumah. Dan di situ juga veteran menunjukkan ke bunda soal wartawan yang sudah menunggu Veteran Putra Onsu sejak dari awal kedatangannya ke lapangan sepak bola. Yang pasti di sini ada perasaan khawatir dari seorang ibu, karena takutnya anaknya ini memberikan jawaban yang bisa memancing kekeruhan, yang bisa memancing opini-opini yang kurang baik dari netizen. Untuk mengalihkan wartawan, veteran pun memberikan kesempatan kepada para wartawan untuk bertanya kepada bunda. Ini yang mau bertanya kepada bunda, kalian mau bertanya tentang apa? Nah, berhasil kan? Kemudian para wartawan ini menanyakan kepada bunda, bunda nggak takut kalau anaknya bermain sepak bola? Kemudian bunda pun menjawab, dulu sempat, apalagi pada saat veteran cedera, waktu veteran jatuh karena didorong itu ya. Sebenarnya baik dari ayah ataupun bunda sudah melarang, tapi anaknya ini masih ingin tetap bermain sepak bola, jadi ya sudah dibiarkan. Apalagi ini adalah kegiatan yang positif, tapi tentu saja di sini ada nasihat dari pihak ayah maupun bunda yang meminta Onyo untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya. Pertanyaan berikutnya dari wartawan, bunda ngedukung gak sih kalau anaknya bermain sepak bola? Bundanya seperti biasa, selalu suportif gitu ya kepada anaknya. Apalagi ini bukan kegiatan yang nggak positif, kegiatan yang positif yang berguna untuk perkembangan bakat dari Veteran Putra Onsu. Apalagi veteran hobi banget untuk bermain sepak bola. Maka di sini bunda selalu mendukung apapun kegiatan dari anaknya selagi itu adalah hal yang positif. Pada saat tiba di mobil, veteran juga sempat menunjukkan bekal yang sudah dipersiapkan oleh bunda. Karena setelah kuliah, veteran ini langsung bermain sepak bola, maka dari pagi hari bunda itu menyiapkan 2 bekal. Bekal Onyo untuk makan pagi dan juga bekal Onyo untuk makan siang. Belum lagi ditambah pada saat Onyo makan makanan gratis yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak kampus. Di sini bunda itu nggak kepengen anaknya kelaparan, apalagi kegiatan fisik yang dilakukan itu sangat menguras tenaga. Bunda mempersiapkan 2 bekal sekaligus. Berikutnya, pertanyaan jebakan pertama dari wartawan. Veteran, mobil ini hadiah dari siapa? Dari papa atau mama? Terasa aneh ya, mereka memanggil ayah Ruben dan bunda Sarenda itu papa mama, padahal veteran biasanya memanggil mereka itu ayah bunda. Di sini veteran memberikan jawaban yang bijak sekali dari ayah dan bunda. Kalau veteran hanya menjawab dari ayah, pasti mereka akan bertanya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Loh, kok hanya ayah yang beliin? Kok bundamu nggak belikan? Pasti itu akan menjadi berita lagi.
Bahkan di sini untuk menguatkan dugaan bahwa bundanya juga punya andil besar untuk mobil baru ini. Yang pilihkan mobilnya ini bundaku loh. Bunda yang mencarikan referensi, padahal sebelumnya Onyo sudah mempunyai pilihan sendiri. Tapi pilihan dari bunda ini ternyata lebih bagus. Makanya Onyo memilih mobil ini yang BYD Seal warna Arctic Blue. Kemudian pertanyaan jebakan berikutnya. Gimana perasaan anak-anak melihat kemesraan dari kedua orang tuamu? Jadi mereka ini bertanya berdasarkan video yang beredar kebersamaan Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda. Di sini Onyo memberikan jawaban yang top sekali. Anak siapa sih yang nggak bahagia kalau melihat orang tuanya bahagia? Ya pasti Onyo bahagialah kalau orang tua Onyo bahagia. Dalam artian kalau orang tuanya sedih, ya Onyo ikut sedih. Kalau orang tuanya happy, ya Onyo ikut happy. Dan tentu saja Thalia dan Tania pun merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Onyo. Kemudian pertanyaan jebakan berikutnya, bagaimana caranya Onyo membagi waktu kepada ayah, kepada bunda? Jadi di sini Mimin itu sudah tahu maksud dari pertanyaan wartawan. Soal membagi waktu tinggal bersama ayah dan tinggal bersama bunda. Kalau soal jadwal bertemu ayah itu sudah diatur. Dalam seminggu pasti akan ada momen quality time antara anak-anak dan Ayah Ruben Onsu. Jadi untuk sementara ini memang tidak ada jadwal kalau Onyo, Thalia dan Tani akan tinggal bersama ayah mereka. Dan yang pasti ayah mereka pun gak keberatan gitu ya kalau Onyo, Thalia dan Tania lebih sering bersama bunda. Karena di sini ayah sudah tahu bagaimana cara bunda untuk merawat mereka, yang lebih telaten untuk merawat mereka. Dan yang pasti ya sama saja. Tidak ada perbedaan seperti itu ya. Yang pasti Onyo, Thalia dan Tania menunjukkan perhatian kasih sayang yang adil baik kepada bunda dan juga kepada ayah. Kemudian pertanyaan jebakan berikutnya. Onyo, ada nggak sih acara kumpul keluarga katanya? Jadi maksud dari wartawan itu ayah, bunda, trio Kurcil, keluarga besar dari Ayah Ruben, keluarga besar dari Bunda Sarwenda berkumpul dalam satu meja, kemudian makan bersama seperti itu. Itu maksudnya. Nah kemudian di sini Betan juga tidak mau dong menjawab pertanyaan secara spesifik. Kurang tahu ya kata Onyo, karena Onyo juga kurang tahu jadwal ayah, Onyo juga kurang tahu jadwal dari bunda, Onyo juga kurang tahu jadwal dari adik-adik saya. Jadi alangkah baiknya kata Onyo, mendingan kalian bertanya kepada yang bersangkutan. Jadi Onyo meminta mereka, ya tanyakan aja sendiri ke ayah, tanyakan aja sendiri ke bunda, tanyakan aja sendiri ke adik-adik Onyo. Ada beberapa attitude yang very good dari Betran. Ketika dikerumuni oleh wartawan dan tidak ada jalan atau kehalang gitu ya untuk menuju ke mobil, permisi ya, kasih jalannya, Onyo mau ke mobil. Pada saat mundurin mobilnya, dia selalu bilang, permisi ya, Onyo mau mundurin mobil. Pada saat mau pergi, dia melambaikan tangan, terima kasih ya. Itu adalah salah satu bentuk perhatian dari Onyo. Sudah di sini Onyo tahu bahwa wartawan itu mempunyai peranan penting gitu ya untuk perkembangan karir dari Bettan. Jadi mereka saling membutuhkan dan Bettan juga harus selalu sopan kepada mereka. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.